Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga. Perkenalkan, saya Dr. Eko Dian Syafitra. Saya senang sekali saya diberi kesempatan kembali untuk memberikan materi Health Talk pada sore hari ini. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas materi terkait tuberkulosis atau penyakit paru-paru yang lebih biasa dikenal oleh orang awam adalah TBC ya. Baik, jadi yang pertama TBC ini adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri ya. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis, makanya nama penyakitnya pun tuberkulosis. Bakteri ini dia masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan ya, jadi menyerang ke sistem saluran pernafasan. TBC sendiri penyakit infeksi yang menular dan biasanya nyerangnya ke organ paru-paru. Namun TBC ini juga bisa menyerang organ lain di luar paru. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ya. Terus terkait TBC, mungkin bapak-bapak pernah merayakan atau pernah dengar istilah TOS TBC atau TOS TB. Ini adalah program pemerintah untuk mengurangi kejadian TBC di Indonesia. Singkatannya adalah temukan TBC, obati sampai sembuh. Oke, jadi TBC sendiri ini ada perayaannya itu Hari Tuberkulosis Sedunia, itu jatuh pada tanggal 24 Maret ya. Jadi harapannya dengan adanya program TOS TBC ini bisa mengurangi kejadian TBC di Indonesia seperti itu. Oke, kenapa sih dok 24 Maret? Jadi sejarahnya bakteri TBC ini sendiri dulu ditemukan oleh Robert Koch. Penemunya itu menemukan bakterinya pada tanggal 24 Maret. Makanya setiap tanggal 24 Maret dirayakan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Mycobacterium tuberculosis ini bakterinya kalau dilihat bentuknya kayak batang gitu ya. Ukurannya kayak batang-batang, berwarna keunguan kalau dicat. Nah ini kalau gambar yang pojok kanan paling bawah itu gambar dengan Microsoft 3 dimensi ya. Jadi dia bentuknya panjang-panjang. Ini kalau lagi pos gini ingatnya kayak cendol mungkin ya, seperti itu ya. Oke, ini untuk kejadian TBC-nya di dunia ya. Jadi kasusnya tinggi sekali TBC ini di dunia. Kalau untuk Indonesia sendiri, untuk kasus barunya itu berkisar di 1 juta. 1 juta kasus tiap tahun. Sedangkan untuk insiden rate-nya atau kejadiannya per 100.000 penduduk, ini kalau kita lihat Indonesia itu sekitar 300 ya, hampir di atas 300 kasus per 100.000 penduduk. Jadi kalau ada 100.000 penduduk di suatu wilayah, itu ada 300-nya terkena TBC seperti itu. Nah, terus di dunia nih 10 kita masuk 10 besar. Indonesia masuk 10 besar kasus TBC ya. Alhamdulillah kita di ranking 3 masih. Saingan kita di Tiongkok peringkat kedua. Kalau India sulit dikejar sepertinya. Hampir 3 juta kasusnya. Ya, Indonesia masih di sekitar hampir 1 juta ya. Ini data lama tahun 2017, saya belum menemu yang sekarang. Sepertinya masih di ranking 3 untuk Indonesia. Kemudian kalau untuk kejadiannya sendiri, TBC, angka kejadian tiap tahunnya itu berkisar di 130 sampai 160 kasus per 100.000 penduduk ya. Jadi tidak pernah menurun drastis, tetapi kejadiannya terus ada setiap tahun seperti itu. Bahkan ini data terbaru di tahun 2020 tahun lalu itu penduduk Indonesia yang terkena TBC sekitar 845.000 ya. Tadi ya, hampir 1 juta tadi ya. Sedangkan yang sakit karena resisten terhadap obat yang tadi yang saya bilang di awal itu sekitar 24.000 orang.
Dari 845.000, 24.000-nya resisten obat, artinya nggak bisa dikasih obat-obat yang generasi pertama atau yang lini pertamanya seperti itu. Nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian yang meninggal karena TBC ada 93.000 kasusnya. Dan keberhasilan pengobatannya juga nggak sampai 100%. Artinya dari 845.000 ini hanya 85% aja yang sembuh. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk prevalensinya lagi berdasarkan umur. Ini kalau kita lihat grafiknya, yang paling tinggi usia lansia ya, di atas 45 sampai 75 tahun, tertinggi di rentang 65 tahun sampai 74 tahun kasus TBC tertinggi. Pada anak-anak juga kasusnya cukup tinggi, terutama pada anak balita usia 1 sampai 4 tahun seperti itu. Untuk tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah yang tidak bersekolah. Ini juga erat kaitannya dengan sosial ekonomi menengah ke bawah, di mana kasusnya lebih sering terjadi pada kondisi ekonomi menengah ke bawah seperti itu. Nah, untuk jenis kelamin sendiri, jumlah kasus TBC di Indonesia tahun 2017 itu kebanyakan pria ya, sekitar 250.000, sedangkan wanitanya 175.000. Ini biasanya penelitiannya dikaitkan dengan karena pada pria itu aktivitas fisik di luar rumahnya, bekerja atau mencari nafkah itu lebih tinggi, makanya rentan terkena TBC seperti itu dibanding wanita yang cenderung lebih banyak di rumah. Oke, untuk penularan TBC sendiri ini persis seperti COVID kalau yang sekarang ini ya. Jadi penularannya droplet atau percikan dahak. Jadi orang yang terkonfirmasi atau terkena TBC memiliki gejala, dia kalau batuk memercikkan dahak itu isinya ada kuman TBC-nya seperti itu. Nah, orang sehat yang tertular TBC itu belum tentu sampai sakit, tapi dia bisa saja di dalam tubuhnya memiliki bakteri TBC ini, dan juga setelah ketika daya tahan tubuhnya lemah atau rendah, baru dia bisa sampai sakit seperti itu. Jadi belum tentu orang yang tertular TBC itu sampai sakit seperti itu. Bisa jadi dia sudah ada kuman TBC di dalam tubuhnya, tapi tidak menimbulkan gejala atau tidak sampai menyebabkan dirinya sakit seperti itu. Jadi ada jumlah bakteri sebanyak tertentu yang harus sampai menimbulkan si orang yang sehat ini sampai sakit seperti itu. Nah, ini namanya TBC laten atau seseorang terinfeksi kuman TBC tapi tidak ada tanda dan gejala yang mengarah ke TBC, tidak ada batuk, tidak apa, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi 1 dari 3 orang di dunia mengalami infeksi TB laten atau TBC laten. Itu tadi tidak terinfeksi tapi tidak ada gejala ya. Tapi 5 dari 10 dari mereka nanti suatu saat akan berkembang menjadi TBC ketika misalnya tadi imunnya turun atau jumlah TBC-nya, misalnya dia sering terpapar ya, misalnya tinggal satu rumah, sering terpapar, jumlah bakterinya sudah melampaui batas sampai dia menimbulkan sakit seperti itu. Itu yang disebut dengan TB laten ya. Kalau COVID kan ORTG ya, waktu itu istilahnya awal-awal disebut orang tanpa gejala ya. Ini kalau TB namanya TB laten. Oke, gejalanya apa aja dok? Gejala TBC itu yang paling dominan adalah batuk. Batuknya berdahak dan biasanya lebih dari 2 minggu. Artinya batuk walaupun sudah diberi obat antibiotik misalnya, yang biasa antibiotik golongan biasa yang sering diberikan untuk infeksi saluran nafas biasa, itu dalam 2 minggu tidak ada perubahan, tidak berkurang, batuknya tidak sembuh seperti itu, hilang timbul, nanti bentar hilang muncul lagi. Nah, pokoknya kalau sudah batuk lebih dari 2 minggu, yang pertama kali kita pikirkan adalah TBC seperti itu. Atau batuknya biasanya disertai dahak. Ini juga lumayan cukup sering kejadiannya ya. Batuk disertai dahak lebih dari 2 minggu, itu sudah curiga ke arah TBC yang pertama. Kemudian bisa disertai demam. Demamnya juga naik turun ya, tidak terus-terusan. Bisa nanti ada demamnya, nanti hilang, bisa juga nanti ada sembuh seperti itu ya.
Kemudian bisa ada sesak. Sesak ini kejadiannya cukup jarang ya, kecuali kalau infeksinya sudah menyebar luas, kerusakan parunya juga sudah luas. Nyeri dada juga biasanya kalau infeksinya mengenai selaput dari paru-parunya, itu baru sampai ada keluhan nyeri dada. Khas lagi yang lain adalah keringat malam. Biasanya pasiennya mengeluh demamnya seringnya malam hari dok, sering keluar keringat kalau malam hari seperti itu. Terus badannya lemah, lesu, gampang capek kalau aktivitas berat sedikit seperti itu. Dan yang terakhir penurunan nafsu makan sampai kehilangan berat badan seperti itu. Ya ini tadi ya. Dan selain gejala tadi juga biasanya ada juga ditambah dengan kontak dengan pasien TB. Misalnya ada serumah yang sudah memang pengobatan TBC, terus kita ada kontak erat. Nah, itu juga bisa ditambah muncul gejala atau tanpa gejala sudah bisa dicurigai sebagai TBC seperti itu. TBC tadi saya sudah bilang ya sebelumnya, TBC itu bisa mengenai paru-paru, bisa organ di luar paru. Nah yang paling sering kejadiannya memang TBC itu menyerang jaringan paru. Keluhannya ya batuk, pilek tadi ya, batuk, demam, turun berat badan seperti itu. Tapi bisa juga TBC menyerang organ di luar paru. Yang paling sering TB kelenjar atau kelenjar getah bening, biasa benjolan di sekitar leher. Setelah diambil jaringan jaringan kelenjar getah beningnya ternyata ada kuman TBC-nya. Nah, itu bisa disebut TB kelenjar. Atau mengenai kulit. Ya, kita sebutnya dengan TBC kulit seperti itu. Atau ini TBC tulang. Mungkin Bapak atau Ibu-ibu di sini ada yang tahu siapa di Indonesia yang salah satu tokoh yang terkena TB tulang, TBC tulang? Pak Habibie ya. Jadi Pak Habibie itu pernah terkena TB tulang waktu di Jerman selama masa sekolah kuliah dulu ya. Terus ada juga TB saluran kemih, yang TBC-nya terdeteksi di saluran kemih seperti itu. Kemudian meningitis TB atau TBC-nya menyerang selaput otak ya. Jadi kalau yang terakhir kali mungkin pernah dengar artis Glenn Fredly ya. Glenn Fredly meninggal karena meningitis, tapi sepertinya bukan meningitis karena TB ya. Jadi dia meningitisnya. Ini TBC juga bisa menyerang selaput otak. Jadi jadinya namanya meningitis TB seperti itu. Nah ini pengobatan TBC itu dilakukan di puskesmas ya. Jadi pengobatannya di puskesmas lamanya adalah 6 bulan minimal. Untuk TBC di luar paru yang tadi TB kelenjar, TB tulang, itu biasanya pengobatannya lebih dari 6 bulan. Nanti disesuaikan minimal 9 bulan sampai 12 bulan. Jadi khusus TBC yang paru yang pengobatannya adalah selama 6 bulan. Obatnya apa dok? Obatnya tablet ya. Obatnya nih yang kotak ini. Satu kotak ini untuk satu pasien. Tapi pemberian di puskesmas tidak langsung satu obat. Biasanya diberikan bertahap. Tiap 2 minggu atau setiap sebulan sekali. Dan pengobatannya juga ada 2 tahap. Yang pertama yang merah itu selama 2 bulan pertama. Minumnya setiap hari. Ringkasnya seperti itu ya. Kemudian 4 bulan sisanya itu obatnya yang warna kuning ini yang di bawah. Itu minumnya untuk yang TB paru itu 3 selang-seling ya. Jadi 3 kali dalam seminggu. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu seperti itu untuk pengobatannya. Dan ini total 6 bulan minum obatnya. Jadi tiap 2 minggu kontrol ke puskesmas untuk mengambil obat. Dok, TBC bisa disembuhkan nggak sih? Bisa, TBC bisa disembuhkan. Syaratnya cuma 3, simple aja. Yang pertama, periksa dahak yang benar dan berobat yang benar. Yang kedua, minum obat harus tuntas. Jadi kalau obatnya tidak tuntas, misalnya nih, tadi minum obatnya 2 bulan aja, yang merah doang. Diperiksa dahaknya udah negatif TBC-nya, dikira sembuh. Padahal itu efek obat. Jadi mungkin bakterinya sudah mati, tapi masih ada bakteri yang tidur. Jadi dia bisa aja suatu saat bakterinya hidup lagi dan kambuh lagi TBC-nya. Ya otomatis kalau tidak tuntas 6 bulan, namanya adalah TBC yang gagal pengobatan. Nah itu harus ulang lagi dari awal. Walaupun sudah 2 bulan minum obat, harus kembali lagi dari bulan pertama, kembali lagi obat merah seperti itu. Kan kasihan ya pasiennya kalau sampai putus berobat seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah harus kontrol ya ke puskesmas tadi, kontrol untuk TBC-nya, untuk pengobatannya. Nah, ini data hasil pengobatan TBC tahun 2017. Jadi dari jumlah pasien yang menjalani pengobatan TBC di tahun 2017 itu yang sembuh hanya 42%. Bisa dibayangkan ya, nggak sampai setengahnya. Kemudian yang pengobatan sampai tuntas itu 43%. Sedangkan yang meninggal ada 2,5%. Yang gagal, ada aja yang gagal ya, gagal pengobatan. Artinya bisa jadi tadi putus atau tidak sembuh dengan pengobatan itu 0,4%. Atau hilang dari pengamatan, nggak kontrol lagi ke puskesmas untuk ambil obat, itu ada 5,4%. Ya, tinggi ya kejadiannya dari kejadian yang terjadi di tahun 2017 yang dianggap gagal ini hampir 10%-nya ya, hampir 10%. Cukup tinggi kejadiannya, masih tinggi. Dok, kalau nggak minum obat emang kenapa? Kalau nggak rutin minum obatnya, nggak kontrol. Jadi ada komplikasi kalau kita tidak patuh minum obat kalau terkena TBC ya. Jadi memang kita harus rutin minum obat setidaknya minimal 6 bulan. Kalau nggak patuh nanti jadinya kebal atau resisten tadi ya. Jadi obat-obat TBC itu ada berapa golongan, ada lini 1, lini 2, lini 3. Nah biasanya yang diberikan selama 6 bulan pertama itu lini pertama. Kalau misalnya dia tidak patuh, ada kemungkinan dia nantinya suatu saat kalau kambuh TBC-nya tidak membaik atau TBC-nya kambuh lagi, dia jadinya kebal atau resisten. Kita sebutnya dengan multi drug resistant atau TBMDR. Nanti itu pengobatannya harus menggunakan lini kedua. Nah itu lebih ribet lagi obatnya, lebih mahal lagi obatnya, dan lebih banyak lagi obat yang diminum. Biasanya nggak 6 bulan lagi seperti itu. Nah terus kalau MDR ini juga tetap tidak patuh minum obatnya, itu bisa jadi nanti namanya jadi resisten lagi terhadap obat-obat lini kedua tadi. Seperti itu. Makanya nanti disebut sebagai XDR atau extensively drug resistant. Jadi yang lini kedua tadi sudah nggak akan mempan obat TBC-nya. Jadi harus diobati dengan TBC yang lini ketiga, obat TBC lini ketiga. Itu lebih ribet lagi, obatnya lebih mahal lagi, lebih jarang lagi, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau sudah didiagnosis sebagai TBC, sebaiknya tuntas minum obatnya selama 6 bulan. Walaupun 2-3 bulan pertama itu keluhannya sudah hilang, sudah tidak ada keluhan lagi, itu belum sembuh. Hanya efek dari obat aja. Jadi bakterinya nggak sepenuhnya, tidak 100% mati, seperti itu. Oke, ini untuk pencegahan TBC-nya. Jadi gaya hidup sehat itu tetap poin penting dalam pencegahan TBC ya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena yang tadi yang saya bilang ya, kita mungkin sudah pernah terpapar TBC. Mungkin jumlahnya juga sudah cukup untuk menyebabkan kita sakit. Tapi daya tahan tubuh kita bagus karena kita makan makanan yang bergizi ya. Itu bisa sebagai pencegahan TBC ya. Yang kedua, membuka jendela agar rumah mendapatkan cahaya matahari. Nah ini penelitiannya bahwa bakteri TBC itu, Mycobacterium tuberculosis, dia mati pada pencahayaan matahari ya, atau terkena sinar matahari dia mati. Jadi sebaiknya rumah kita perhatikan betul kondisi ventilasinya, cahaya yang masuk ke dalam rumah seperti itu untuk mengurangi penularan dari TBC ini ya. Kemudian yang ketiga, menjemur alas tidur supaya nggak lembab ya, karena dia kan tadi ya, kalau lembab bakterinya mudah hidup seperti itu. Beda kalau misalnya dia terpapar oleh sinar matahari langsung. Kemudian yang keempat, salah satu pencegahan penularan TBC adalah setiap bayi baru lahir itu divaksin. Namanya vaksin BCG. Biasanya memang bayi-bayi baru lahir itu divaksin BCG. Nah, vaksin ini sama seperti vaksin COVID itu ya, bakteri yang dilemahkan. Jadi dia harapannya dengan disuntikan itu tubuhnya membentuk antibodi untuk mengenali bakterinya, jadi lebih kebal seperti itu ya. Kemudian olahraga, dan yang terakhir tetap namanya penyakit paru-paru selalu pasti paling banyak penyebab dari penyakit-penyakit paru itu adalah karena merokok ya. Jadi sebaiknya kurangi atau hindari merokok seperti itu.
Ini yang tadi ya, kalau sudah terkena TBC, minum obatnya harus teratur, perhatikan etika menutup mulutnya, harus menggunakan siku, kemudian tidak membuang dahak sembarangan. Kalau yang terkonfirmasi TBC mungkin misalnya ada keluarga atau tetangga atau temannya yang terkena TBC, diajarkan untuk membuang dahaknya di tempat-tempat tertentu ya, seperti misalnya di lubang WC kalau pakai kamar mandi atau di plastik khusus seperti itu ya. Jangan dibuang sembarangan. Kemudian yang paling penting adalah ventilasi udara. Jadi harus memiliki ventilasi udara yang baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Health Talk pada sore hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga.